ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت سراها برسول محمد عليه سلامنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi bareng saya Hidayah Pencurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah. Kembali kabar bahagia dengan pengumuman pemerintah yang akan membuka Masjid Nabawi di Madinah untuk umum. Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah? Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan terbaru untuk dibukanya semua masjid di Arab Saudi, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namun kemarin pagi, atas persetujuan Raja Salman bin Abdul Aziz, mulai hari ini 8 Syawal, Masjid Nabawi di Madinah dipersilahkan dibuka untuk umum. Alhamdulillah, gemetar dan sedih tapi bahagia mendengarnya. Menuju new normal, setelah ditangguhkannya Masjid Nabawi selama beberapa pekan, kini dibuka kembali, namun tetap dengan beberapa protokol yang diperhatikan. Mengingat penularan COVID-19 di Arab Saudi masih ada tambahan. Seperti dilansir dari akun resminya pengurus Haramain, Ar-Raisul 'Am ya'tamidu khittat al-wakalah fil fasil tadrijiyyi lil Masjid Nabawi fi dhillil ijra'atil ihtiraziyya i'tibaran min yaumil ahad 18/1440 Hijriah. Pengurus umum akan membuka kembali Masjid Nabawi di Madinah secara percobaan dalam masa pencegahan dari COVID-19 mulai tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah. Namun ada beberapa protokol yang mesti diperhatikan. Di antaranya, iktisar fathil Masjidin Nabawi ala tawassuat was sahat faqat dunal haramil qadim mastimari talik ad-dukhul li rawdatis syarif. Dengan dibukanya Masjid Nabawi di Madinah akan hanya ada beberapa area yang akan dibuka untuk umum saja. Sementara untuk Raudhatus Syarif atau makam Rasulullah SAW masih tetap ditutup. Tamfiju dukhulil musalliyin lil Masjidin Nabawi bima la yazidu an arba'ina bimia minat taghatil isti'adiyah. Pengurus Masjid Nabawi hanya akan membolehkan para jamaah masuk atau berjamaah di Masjid Nabawi hanya 40% saja. Selanjutnya takhsisu abwabi muhaddadatin lidukhulil musalliyin minha. Selanjutnya hanya akan ada beberapa pintu saja yang diperbolehkan masuk melalui pintu, yakni di antaranya untuk para jemaah pria dapat memasuki Masjid Nabawi melalui pintu Al-Hijrah nomor 4, pintu Al-Quba nomor 5, pintu As-Saud nomor 8, pintu Imam Al-Bukhari nomor 10, pintu Raja Fahad nomor 21, pintu Raja Abdul Aziz nomor 34, dan pintu Makkah nomor 37. Sementara untuk pintu As-Salam masih tetap ditutup. Sedangkan untuk para jamaah wanita silahkan dapat masuk melalui pintu 13, nomor 17, nomor 25, dan nomor 29. Wadu kameratil kashfil harari alal abwabil mukhassasati lid-dukhul. Selanjutnya akan dipasang kamera di setiap pintu yang diperbolehkan masuk ke Masjid Nabawi guna untuk mendeteksi suhu tubuh siapa saja yang masuk ke dalam masjid. Siapa saja yang suhu tubuhnya melebihi dari batasan maka otomatis akan langsung dikawal ke tempat pemeriksaan atau rumah sakit. Selanjutnya, rafu sujudi tawassu'ati was sahat kamilan wa takunus shalah 'ala rakham.
Juga semua sajadah di lantai dan area masjid semuanya akan dihilangkan. Selanjutnya ghuslu wa taqimu ardiyatil Masjidin Nabawi wa sahatihi ba'da kulli shalah. Juga pembersihan dan juga pensterilan semua lantai di Masjid Nabawi akan selalu dibersihkan setelah sholat. Selanjutnya waktu khututi ardiyatin li tahqiqit tabawudi sufufi bima bainaha wal istiqamati sufuf wa wadu alamatin ala hadhihi al-khutut li tahqiqit tabawud bainal musalliyin. Seperti halnya di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa semua masjid di Arab Saudi akan dikasih tanda di setiap jajaran sholat atau shaf sholat, mana yang boleh ditempati dan mana yang tidak boleh ditempati, guna untuk ada pembatasan antara satu jamaah dengan jamaah lainnya. Selanjutnya istimraru talik safaril iftar wal it'am fil Masjidin Nabawi wa sahatihi. Juga untuk buka puasa atau memberikan makanan di Masjid Nabawi masih ditangguhkan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya istimraru taliki qomatid durusil alamiyah wa halaqati tahfidil Qur'anil Karim wal mutunil alamiyah. Juga tetap masih ditangguhkan atau ditiadakan belajar Al-Quran, hafal Quran di Masjid Nabawi dan ilmu-ilmu lainnya. Istimraru iglaqin Masjidin Nabawi ba'da sholatil Isya wa fathihi qabla al-fajr bis-sa'ah. Masjid Nabawi akan ditutup kembali setelah sholat Isya dan akan dibuka 1 jam sebelum sholat subuh. Jadi untuk kalian yang mau Masjid Nabawi, harap perhatikan waktu yang telah ditentukan oleh pengurus masjid. Dan masih banyak lagi protokol dan prosedur yang mesti diperhatikan. Kalian bisa menyimaknya di akun resminya Masjidil Haramain, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sementara itu pemerintah Arab Saudi juga menghimbau bagi semua warganya atau warga mukimin, yakni yang tinggal di Arab Saudi, dalam menjelang kehidupan normal yang baru di Arab Saudi akan ada ancaman denda terbaru. Di antaranya 10.000 rial bagi siapa saja atau sektor swasta yang melanggar protokol pencegahan penyebaran virus atau mempersilahkan orang masuk ke lokasi usaha tanpa menggunakan masker, tidak menyediakan sanitizer dan juga tidak memeriksa suhu badan karyawan dan pengunjung ke lokasi, menutup fasilitas permainan anak-anak dan fighting room dan lain-lainnya, maka akan dikenakan 10.000 rial. Selanjutnya juga pemerintah menghimbau bagi siapa saja yang akan melanggar protokol pencegahan dari penyebaran virus corona, diantaranya tidak menggunakan masker saat keluar rumah, tidak melakukan pembatasan sosial atau menolak diperiksa suhu badannya, tidak melakukan karantina saat didapati suhu badan yang melebihi 38 derajat Celcius, hukumannya dilipat gandakan jika mengulangi pelanggaran kembali. Saya himbau khususnya bagi warga negara Indonesia agar jika mau keluar rumah harus memakai masker. Akan ada batasan maksimal dalam perkumpulan keluarga atau bukan keluarga di dalam rumah, atau istirahat, atau di tempat pertanian, juga di tempat pesta seperti pesta pernikahan atau tempat ziarah dan lainnya, namun dilarang melebihi dari 50 orang. Sepertinya akan ada kesibukan kembali bagi para TKW yang kerja di rumah. Selamat sibuk kembali. Diperbolehkan melakukan azimahan atau perkumpulan, namun tidak melebihi dari 50 orang.